Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Deswan Mujianto dengan NIM 322010035 dan Saripah Mutia 322010027. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah arsitek Barat dan Timur. Arsitek Barat dan Timur. Pengertian arsitek Barat dan Timur yaitu arsitek Barat atau sering dengar arsitektur klasik adalah gaya desain yang menunjukkan arsitektur yang secara sadar berasal dari prinsip-prinsip arsitektur Yunani dan Romawi kuno atau terkadang dari karya Vitruvius. Tersebut sebagai arsitektur klasik karena pernah berjaya pada masa zaman klasik. Dirangkum dari beberapa sumber, definisi arsitektur klasik tidak terlepas dari sejarah kemunculannya di zaman kejayaan Yunani dan Romawi sehingga dapat juga didefinisikan dari perkembangan di zaman klasik. Kata klasik sendiri mengandung makna dan nilai yaitu keabadian dan ketinggian mutu atau kualitas desain maupun konstruksinya. Arsitektur klasik juga menjadi gambaran perjalanan sejarah arsitektur di Eropa yang secara khusus menunjukkan pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi pada saat itu. Sedangkan peradaban besar timur dimulai dari Jazirah Arab yang terletak di bagian timur tengah, membentang wilayahnya dari Eropa Barat hingga tanah Asia bagian timur. Daerah ini adalah rumah bagi beberapa situs warisan dari arsitektur Islam yang paling luar biasa di dunia. Tapi tragisnya Timur Tengah juga mengalami kerusuhan politik, perang, dan konflik agama. Di setiap beberapa negara-negara bagian timur seperti Irak, Iran, dan Suriah hanya tinggal tersisa puing-puing dari bangunan bersejarah hasil peperangan tahun silam. Namun masih banyak tersisa beberapa bangunan bersejarah bagian daerah timur seperti Istana Abbasiyah dan Baghdad, dan budaya tembok bercorak Islam di Irak dan lengkungan Oge. Mereka yang berjalan melalui lingkungan runcing dan gerbang Istar yang dibuat ulang tentang Babylon kuno dan gerbang aslinya yang tersebar di antara museum-museum Eropa. Hubungan antara Timur dan Barat kacau, menjelajahi arsitektur Islam dan landmark bersejarah Arab dan bagian lain di Timur Tengah dapat mengarah dan pemahaman dan apresiasi. Konsep arsitektur Barat dan Timur, langganan klasik atau Barat cikal bakal atau pakem aliran klasik yang terus berkembang sampai kapanpun. Bentuk-bentuk arsitektur klasik masih eksis hingga saat ini dan diadopsi dalam bangunan-bangunan modern. Pilar-pilar besar, bentuk lengkung di atas pintu, atap, kubah, dan sebagainya lainnya adalah sebagai ciri arsitektur klasik. Ornamen-ornamen ukiran yang rumit dan detail juga kerap menghiasi gedung-gedung yang dibangun pada masa sekarang. Lalu, pada konsepnya Timur sendiri memiliki corak yang akan kaya dengan warna-warna yang cerah, motif yang sangat beragam, dan silet garis yang unik mulai digunakan di beberapa negara Islam sejak abad ke-7. Selain itu, arsitektur bergaya Islam juga memiliki karakter khas yang memiliki sejarah panjang masa. Lalu selanjutnya ada ciri dan karakteristik. Ciri-ciri arsitektur Barat yaitu penggunaan teknologi pembuatan busur dengan struktur batu yang ditumpuk baik pada bukaan seperti pintu atau jendela maupun pada bagian kepala bangunan busur yang diaplikasikan untuk membuat penutup bagian atas bangunan, biasa disebut struktur kubah monolit. Struktur busur batu juga digunakan dalam pembuatan gerbang. Adanya variasi kolom yang lebih estetis dari periode Yunani. Kolom mulai menempel pada dinding, tidak terpisah seperti pada bangunan Yunani. Lalu selanjutnya ciri-ciri arsitektur Timur, yaitu adanya menara atau minaret. Menara menjulang tinggi dengan jendela kecil dan tangga melingkar. Ada kubah
berbentuk separuh lingkaran yang terlihat megah. Lalu ada lengkungan siluet unik dengan kesan yang dramatis. Lalu detail ornamen yang khas dengan warna dan motif yang cantik. Lalu ada mukarnas, pola pahatan pada langit-langit yang mewah. Selanjutnya, contoh-contoh bangunan arsitektur barat. Ada bangunan Buckingham Palace. Desain interiornya didominasi oleh hiasan yang berasal dari awal abad ke-19, di mana masih banyak juga yang dipajang hingga sekarang, termasuk penggunaan warna-warna cerah yang dikenal dengan teknik scagliola dan biru serta merah jambu lapis yang merupakan saran dari Sir Charles Long. Selanjutnya ada Menara Pisa. Terkenal karena strukturnya yang miring, Menara Pisa juga merupakan ikon arsitektur yang terkenal dengan gaya arsitektur klasik menawan, dihiasi dengan berbagai ornamen dan detail arsitektur klasik yang khas dan cantik, membuat daya tarik dari objek arsitektur dunia satu ini makin banyak diminati berbagai turis dari penjuru dunia. Selanjutnya, ada Gereja Katedral Jakarta. Di Indonesia juga terdapat bangunan bergaya arsitektur klasik yang cukup ikonik. Dengan gaya arsitektur klasik neogotik yang populer di Eropa, bangunan ini dirancang dan dibangun oleh Pastor Antonius Dismans dan diresmikan pada tahun 1901. Selanjutnya, kita ke contoh bangunan arsitektur timur. Ada Masjid Kecik Lemik. Desain masjid dipilih bergaya Timur Tengah. Di beberapa bagian, arsitektur masjid menyerupai Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Lalu selanjutnya ada Masjid Sheikh Lutfullah. Masjid dengan arsitektur menakjubkan lainnya terletak di Iran, bernama Masjid Sheikh Lutfullah. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat indah, didominasi dengan warna coklat dan biru. Masjid ini dipenuhi dengan berbagai hiasan yang sangat indah. Selanjutnya, Masjid Dian Al-Mahri. Masjid yang didirikan Dian Jujuria Rais ini disebut kubah emas lantaran bagian kubahnya disebutkan dilapisi emas 22 karat. Masjid ini memiliki 5 kubah yang berlapiskan emas dan itu disebutkan melambangkan rukun Islam. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.